Belum. Sama. Iya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ini mantan deputi saya Pak Ali, rekan-rekan Artipena, ini dosen yang luar biasa, ya. Tepuk tangan dulu buat beliau, biar kita semangat. Ya, hari ini saya coba membuka nuansa lain terkait dengan rancangan perda. Saya bicara tentang gimana sih Jakarta menuju kota tanggap ancaman narkoba. Kalau tanggap berarti harus sigap, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau sigap tadi mungkin sudah jelaskan bagaimana peran masyarakat dan sebagainya untuk kita bisa sigap menanggulangi narkotika. Next. Nah, ini landasan hukumnya, ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat saja putusan Gubernur 625 kemudian diperbaharui menjadi 483 tentang susunan keanggotaan tim terpadu P4GN. Jadi di Jakarta, ya, saat ini sudah tersusun tim terpadu mulai dari tingkat provinsi, kota hingga kecamatan. Dan kita satu-satunya provinsi, ya, di Indonesia yang tim dunia tingkat kecamatan. Tepuk tangan. Ya. Kita cuma satu, Pak, di Indonesia nggak ada sampai tingkat kecamatan kecuali DKI 44 kecamatan. Di 44 kecamatan itu masuk di dalamnya 267 kelurahan. Luar biasa itu DKI. Ya, lanjut saja. Nah, ini latar belakangnya. Barangkali sudah disampaikan, ya, terkait gambaran ancaman. Saya next saja. Nah, nih Bapak Ibu, saya coba menyoroti faktor pendorong saja. Kemarin di masa pandemi, ya, faktor pendorong ini menjadi pemicu narkotika meningkat. Ya, salah satunya adalah angka pengangguran sangat tinggi. Masa pandemi 2 tahun kemarin, ya, banyak orang yang di PHK. Sehingga apa? Sehingga mudah merekrut kruit, ya, orang nggak punya kerjaan, perut lapar, akhirnya seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya ditambah lagi, ya, pangsa pasarnya luar biasa. Jadi kalau orang jualan, ya, kita jualan penggemarnya banyak, barangnya bertambah atau berkurang? Tambah pasti, ya. Bapak Ibu yang setiap Ramadan jual takjil, kalau sebelum jam 5 udah habis, di hari berikutnya pasti ditambah, kan? Seperti itu, termasuk narkotika. Lanjut. Nah, ini kondisi saat ini, ya. Bapak Ibu, yang perlu saya soroti adalah di konsumsi, ya, terutama di anak-anak sekolah. Betapa prihatinnya kami, ya, di BNP DKI Jakarta, banyak anak-anak sekolah yang jalani program rehabilitasi, ya. Sampai saya memohon ke Dinas Pendidikan, anak-anak ini jangan dikeluarkan dari sekolah. Padahal bukan tugasnya BNN tuh, gitu kan. Tapi saya melihat ini masa depan kita masih ada di sana, gitu, ya. Itu yang kami lakukan, upayakan. Nah, di MPLS sekarang, Bapak Ibu, ya, sekolah wajib hukumnya menyelenggarakan atau menyampaikan program P4GN, pencegahan narkotika. Nanti Bapak Ibu cek, ya, di putra putri Bapak Ibu ada nggak hari ini, ya, di masa MPLS ini pembekalan terhadap pembekalan kepada siswa tentang bahaya narkotika, gitu. Hukumnya udah wajib, ya, sekarang ini. Tidak ada lagi zaman saya sekolah itu mapras segala macam hal yang nggak benar, suruh pakai topi yang nggak jelas, gitu kan. Diisi pengetahuan mereka tentang bahaya narkotika, bela negara dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini faktor pemicunya, ya. Kalau saya lihat ada faktor diri, faktor lingkungan, ya, faktor ketersediaan. Karena ini teman-teman FKDN, ya, kita lihat faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan ada faktor kemiskinan, pengangguran, keluarga bermasalah, dan lingkungan sosial. Nah, saya berencana, ya, berencana ke depan saya ingin melihat, ya,
peta kawasan rawan menurut kacamatanya FKDM. Nanti kita akan rapat. Saya sudah sampaikan suratnya ya ke Pak Gubernur, mudah-mudahan di bulan-bulan ini atau di bulan Agustus. Jadi yang melihat petanya Jakarta, tingkat kerawanan menurut versinya FKDM itu seperti apa sih? Gitu. Jadi jangan menurut versi kami. Jadi kami nanti akan combine ya, versinya kami, versinya FKDM. Seperti itu rencana saya. Sehingga kita akan nanti punya pemetaan ya yang komplit. Jadi Bapak Ibu yang di kelurahan ya, khususnya yang di kelurahan bisa melihat tuh kelurahan saya rawan nggak ya, masuk dalam kawasan rawan, zona merah, oranye atau zona hijau gitu menurut versi Bapak Ibu sekalian. Nanti karakteristiknya ya nanti saya berikan, penilaiannya saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian, rencana saya seperti itu ya. Kemudian ya faktor diri ini nanti Bapak Ibu bisa lihat lah keseharian anak-anak kita ya. Kemudian faktor ketersediaan, ada nggak sih ini faktor kesediaan Bapak Ibu yang nanti salah satu indikator kita menilai kawasan rawan di kawasan tempat Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Next. Nah ini Bapak Ibu ya yang saya sampaikan, saya berkali-kali menyampaikan ini hasil penelitian kami ya di masa pandemi kemarin, ternyata narkotika yang naik. Nah tahun ini Bapak Ibu ya, tahun ini kami akan melakukan penelitian kembali. Kita akan lihat potretnya Jakarta seperti apa ya. Nanti tim dari BRIN, tim dari BPS ya, tim yang lain itu akan turun ke Jakarta. Kalau nanti Bapak Ibu kebetulan yang ditanya ya, tolong jawab sejujurnya, karena ini menjadi potret kita gitu. Nanti akan dihitung ya, akan dihitung berapa sih jumlah yang pernah pakai di DKI Jakarta, kemudian berapa banyak sih yang setahun pakai, seperti itu ya. Tahun ini penelitian berarti rilisnya nanti di tahun depan, seperti itu. Next. Nah ini ya, penelitian kemarin juga menunjukkan bahwa perempuan yang paling berisiko ya, perempuan yang paling berisiko. Jadi kalau Bapak Ibu punya putri, tolong ya dijaga ya. Ternyata perempuan emansipasinya narkotika juga gitu ya, bukan hanya di bidang lain, narkotikanya juga sama ya. Lanjut. Nah ini rentang kelompok 15 sampai 24 tahun ya, yang sangat rawan di desa dan di kota ini mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita, kenapa kami lakukan upaya MPRS ini dengan mengisi tentang bahaya narkotika, tujuannya itu Bapak Ibu ya, untuk menekan. Kalau dihilangkan kemungkinan agak sulit, tapi ditekan angka penyalahgunanya ya. Lanjut. Nah ini 5 jenis narkotika yang paling banyak kemarin dipakai di masa pandemi ya. Ganja masih favorit Bapak Ibu ya. Sekarang muncul ganja sintetis atau yang disebut tembakau gorila. Harganya murah meriah, yang paling banyak digunakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, guna mencapai kota tanggap ancaman narkoba, maka grand design-nya adalah mewujudkan kabupaten kota tanggap ancaman narkoba melalui partisipasi aktif ya seluruh komponen masyarakat. Jadi yang didorong adalah partisipasi masyarakatnya. Untuk apa? Untuk jaga lingkungan masing-masing gitu. Kalau kami dengan petugas aparat yang sedikit itu nggak akan mungkin menjaga seluruh Jakarta misalnya. Tapi yang bisa jaga kampung, RT RW tempat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Nah, di sana upaya mewujudkannya adalah pertama memperkuat ketahanan keluarga. Adanya di mana program ini? Ya, salah satu contoh program ini ada di PKK. Ya, bagaimana PKK harus dibicara, harus lebih intens ya, ujung-ujungnya untuk ketahanan keluarga. Kemudian ada ketahanan KDN di dalam ya, kemudian memperkuat ketahanan kewilayahan, kemudian ketahanan keluarga, kemudian ketahanan
Nah, ini strateginya bagaimana memperkuat kelembagaan baik internal maupun eksternal. Kemudian ada pengembangan kapasitas, ya. Kemudian ada pelibatan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung permasalahan program. Kemudian ada pelaksanaan kerjasama yang tadi saya sampaikan, ya. Mungkin di kali pertama kita akan melakukan pemetaan bersama-sama di nanti saya ingin dapat ini ada kerjasama, ya. Nanti mungkin pelaksanaannya ini Bapak Ibu aspek dalam sistem keterlibatan keberlanjutan, ada sosial budaya. Ada nggak sih norma sosial ya yang menjauhkan masyarakat dari bahaya narkotika? Ya, seringkali yang sering kami temui adalah seseorang yang habis rehabilitasi kembali lagi ke masyarakat justru di stigma. Lalu ini ya gitu. Nah, itu yang akhirnya ya orang kembali relapse, rehab lagi, pakai lagi, rehab lagi, seperti itu. Harusnya ya masyarakat menerima, jadikan dia sebagai magnet untuk teman-teman yang masih pakai untuk jalani rehab, gitu. Jangan di stigma dia nanti down, ya turun lagi, wah pakai lagi, PR lagi buat kami, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pengembangan kapasitas ekonomi menjauhkan masyarakat dari narkotika. Kami kerjasama dengan kalau di DKI ada Dinas Tenaga Kerja, ya. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja itu mampu mengintervensi kawasan-kawasan rawan menurut versi kami sementara. Nanti ke depan kalau menurut versinya FKDM, menurut versinya yang lain baru kita gabungkan, muncul nanti seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan. Kami selalu menyampaikan teman-teman di dinas, ya, tolong intervensi pada kawasan rawan supaya apa? Anak-anak kita atau anak-anak muda di kawasan itu yang mungkin skillnya kurang biar bisa dilatih sehingga tidak tergantungan dirinya, hidupnya dari narkoba. Karena kalau bicara bisnis narkotika, ya ada yang sifatnya tidak langsung ikut mendukung bisnis itu. Contoh, jaga parkiran, ya kan, harusnya parkiran cuma 2.000, gara-gara di kawasan itu menjadi 10.000. Ntar kalau datang BNN, datang aparat yang lain, motor gua aman ya, aman. Itu terjadi, ya. Jadi ada bisnis yang tidak langsung, atau ada lagi yang jual mie instan, ya, di kawasan itu. Biasa mie instan taruhlah 7.000 misalnya satu mangkok, gara-gara di kawasan itu menjadi 15.000. Itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang mau kita bangun, ya, bersama-sama dengan jajaran pemerintah daerah untuk membangun ekonominya. Kemudian kesehatan, ya, kami melatih memang beberapa teman-teman di Puskes untuk bisa membantu kami untuk program rehabilitasi. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu, mutasi, ya, khususnya tim medis yang sudah kami latih itu mutasinya begitu cepat. Hari ini kita latih, tahun depan sudah pindah. Nah, itu selalu begitu, ya. Itu selalu begitu, itu menjadi tantangan juga gitu ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya perda, ya, ada kewajiban Puskes, ya, untuk bisa melayani rehabilitasi, khususnya rehabilitasi yang merawat jalan, gitu. Rawat inapnya, ya, ada di kami, ada di Lido atau di RSKO. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ya, kembali lagi variabel kota tanggap ancaman narkoba. Ini ada angkanya dan dilaporkan ke Presiden, ya. Nah, nanti saya sampaikan penjelasannya. Jakarta itu posisinya di mana sih dari 34 provinsi, gitu, ya. Variabel yang pertama adalah ketahanan keluarga, perilaku hidup sehat. Pasti kalau dengan teman-teman PKK, ya, pasti disampaikan ini budaya hidup sehat. Makanya ada program posyandu dan sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian keeratan sosial, keharmonisan keluarga,
Ya ini yang menjadi variabel atau indikator daripada ketahanan keluarga. Kemudian ada ketahanan masyarakat, ya, kesadaran hukum ada nggak di masyarakat, ya. Kemudian ada kewilayahan, kelembagaan hingga hukum. Nah, variabel ini semuanya Bapak Ibu, ya, nanti ini akan diukur indeksnya. Kalau selama ini kan Kesbang ada indeks demokrasi, ya. Ini juga ada indeksnya, gitu. Indeksnya ini nanti indikatornya mulai dari ketahanan keluarga hingga hukum ini nanti akan muncul seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ya, di kuesioner yang nanti akan disebar, ya, kuesioner yang nanti akan disebar di masyarakat, contoh ketahanan keluarga tentang perilaku hidup sehat. Ada nggak sih di masyarakat itu kebiasaan olahraga rutin seperti itu? Tidak merokok, tidak konsumsi alkohol maupun miras dan sebagainya. Kemudian keratan sosial, ya. Waktunya habis. Oke. Kemudian ada keratan sosial, ya, tempat tinggal, kemudian keharmonisan keluarga. Seringkali Bapak Ibu, ya, indeks Jakarta itu jatuhnya di keharmonisan keluarga. Saya nggak tahu itu, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ketahanan masyarakat, ya, poin-poinnya ada kesadaran tentang narkotika, partisipasi lingkungan pendidikan, dunia usaha hingga masyarakat. Karena yang hadir hari ini adalah FHDM, mari kita lihat di partisipasi masyarakat. Ada nggak kegiatan P4GN yang dilakukan secara mandiri di masyarakat? Gitu. Jadi kegiatan P4GN ini nggak harus kita ceramah, nggak harus ini, budaya hidup sehat saja sudah masuk di situ. Lanjut. Ini kewilayahan, lanjut saja. Kelembagaan, ya, ada kerjasama antar lembaga, kemudian ketersediaan fasilitas, database hingga dukungan anggaran, ya, ujungnya seperti itu. Lanjut. Hukum, ya, ada komitmen aparatur yang tadi disampaikan pada saat diskusi, ya. Nanti itu juga menjadi barometer kita, ya, di indeks ini. Lanjut. Ya, lanjut terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang tadi 483 tim terpadu P4GN itu munculnya hingga tingkat kecamatan, di mana di setiap kecamatan sudah muncul tingkat kelurahan. Jadi kita sudah ada tim terpadu P4GN-nya. Jadi kalau tempat Bapak Ibu tidak menyelenggarakan program ini, tolong tanyakan, ya, karena ada surat keputusan gubernurnya. Lanjut. Nih Bapak Ibu, ya, SK tingkat kecamatan sudah muncul semua. Lanjut. Ya, lanjut sampai puluhan seribu. Nah, ini yang paling mudah, ya, penyebaran informasi, ya, di masyarakat. Lanjut. Kegiatan KIE, lanjut. Videotron. Nah, ini salah satu contoh-contohnya Bapak Ibu, ya. Sebetulnya yang contoh terbaik saat ini yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta Selatan. Mana Jakarta Selatan? Ya, kecamatannya luar biasa. Kami teman-teman di BNN keliling di kecamatan, betul Pak, ya? Ya, ada programnya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, itu yang bagaimana teman-teman pecandu itu bisa terlayani, tapi terlayaninya di kecamatan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh bentuk partisipasi masyarakat. Lanjut. Ya, tes urin, ya, lanjut saja. Nah, ini contohnya, ya, dari kelurahan. Lanjut. Nah, perilaku hidup sehat, lanjut. Ya, ketahanan masyarakat, lanjut saja. Nah, nih kawasan rawan ada kerjasama PKK dan sebagainya hingga perguruan tinggi. Lanjut. Ini Bapak Ibu, ya, capaian Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pelaporan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Kita pernah terpuruk di tahun 2020 menjadi nomor 32 dari 34 provinsi, iya kan? Tetapi di tahun 2002 kemarin kita nomor 1. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Ini kerjaan Bapak Ibu nih, ya, diapresiasi gitu sama Presiden. Lanjut. Tuh, lihat capaiannya. Bandingkan
capaian pelaporan Inpres ya dengan provinsi lain. Kita di situ DKI punya 7 Pemda, 1 tingkat provinsi ya, 5 kota, 1 kabupaten. 7, bayangkan dengan Jawa Tengah misalnya 35 atau Sumatera Utara, jauh ya, seperti itu. Lanjut terus ya. Sayangnya Bapak Ibu ya, coba lanjut terus. Sayangnya terkait ketanggapan kita masuk sebelumnya ya, kita masih nilainya 75 tanggap, sementara Inpres kita tinggi, masyarakatnya nggak tanggap tuh, cuma tanggap doang gitu. Harusnya sangat tanggap kalau ada bahaya narkotika. Kesimpulannya apa? Lanjut. Nah ya, kesimpulannya bahwa kalau kita bicara narkotika itu bukan hanya BNN saja, bukan hanya Polri aja, tetapi Bapak Ibu sekalian itu terlibat. Karena ketika kita menilai kota tanggap ancaman narkoba, perlu adanya partisipasi masyarakat. Kuncinya itu partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, ya, dukungan dan komitmen dari Pemda ini adalah bentuk sinergitas dan kerjasama dalam menanggulangi narkotika. Dengan adanya Perda, kita akan lebih kuat. Ya kan, seperti itu. Kemudian program Pemkab Jaya sebetulnya program ini sudah berjalan ya di jajaran pemerintah daerah. Tinggal bagaimana memperkuat ya, yang seperti dilakukan oleh teman-teman di Jakarta Selatan itu kan tinggal bagaimana memperkuat seperti itu. Kemudian diharapkan capaian Inpres yang kita nomor 1 tadi ya mampu menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan. Ya, di tahun ini akan ada penelitiannya sekali lagi. Saya nggak tahu ya nanti yang ditanya siapa, kemudian jawabannya apa. Saya khawatir kalau ditanya bandar atau jaringan sindikat pasti ngaco jawabannya. Kita akan terpuruk lagi. Tapi saya yakin dan percaya kalau yang ditanya Bapak Ibu pasti akan mendukung DKI menjadi yang terbaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Yang sering tawuran Pak, itu. Iya. Terus ada tempat yang mohon maaf kalau hasad seksualnya meningkat, mainnya di dalam gang Pak. Sambil berdiri lagi Pak. Aduh, sedih banget lihatnya. Dan kehidupan di sana kalau untuk tidur bisa 3 shift, betul Pak ya? Ya, saya lama Pak ketika di pusat saya coba pantau daerah itu, yang tadi Bapak sampaikan betul. Hingga ketika itu saya mendorong munculnya instruksi gubernur. Sudah ada Pak instruksi gubernur terkait dengan penanganan konflik khusus di wilayah Johar Baru, gitu. Tapi sayangnya Pak, manisnya di atas kertas Pak. Jadi ketika saya turun ke bawah bersama tim, oh cuma saya sendirian nih, BNN saja, gitu. Jadi sebelum saya masuk ke wilayah Johar Baru, saya tahu Pak, wilayah Johar Baru, Tanah Tinggi, Kampung Rawa, kemudian yang Bapak sebutkan tadi Rusun Baladewa, dalamnya juga insya Allah saya tahu Pak. Gitu. Cuma saya nggak bisa berdiri sendiri Pak, harus didukung sama yang lain. Gitu. Termasuk ketika terjadi si Riko ditembak di depan Baladewa, betul Pak ya, oleh aparat terkait dengan narkotika gitu. Jadi memang di Johar Baru kompleks Pak. Itu yang saya lihat dari persepsi saya ya. Ya inilah kalau tadi Bapak sampaikan butuh partisipasi, betul Pak. Ya, saya dapat ini semua berkat informasi dari masyarakat sehingga saya banyak hal yang bisa saya lakukan bersama teman-teman yang lain. Itu yang pertama, dan mudah-mudahan yang di Perda ini terakomodir Pak, terkait dengan partisipasi masyarakat supaya lebih aktif. Kemudian yang tadi yang kedua terkait ketahanan keluarga. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami di BNN itu ada program namanya ketahanan keluarga, menyasar ke sekolah. Tetapi ya sekali lagi tidak semua sekolah saya bisa sambangi. Yang pernah saya sambangi, mohon maaf, hanya pada kawasan rawan. Johar Baru salah satunya. Kita
melindungi anak-anak kita yang bersekolah di situ, ya, untuk terhindar dari bahaya narkotika. Kenapa? Ketika dia pulang dari sekolah menuju ke rumah, itu sekolah sudah lepas tanggung jawab. Nah, kemana mereka nongkrong? Itu pertanyaannya. Ada rentang waktu yang cukup panjang, jarak waktu yang cukup panjang antara pulang sekolah hingga tiba di rumah. Dan ini batas waktu yang kosong yang harus kita juga lindungi mereka. Makanya saya sampaikan, ya, saya punya program ketahanan keluarga. Itu melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Itu biasanya unik. Kami siapkan psikolognya untuk jadi jembatan di situ, gitu. Jadi itu yang sudah kami lakukan, termasuk Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, MPLS sekarang ini salah satu jalannya, gitu, untuk lebih masif ya kami melakukan. Jika teman-teman FKDM mau juga ikut partisipasi sosialisasi di sekolah putra putrinya, kami silakan. Bahannya bisa minta sama saya. Kalau ada kurang paham, tanya. Gitu. Ruangan saya terbuka Bapak Ibu, silakan kita berdiskusi. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Extra time-nya 15 menit ya. Kalau di sepak bola udah banyak yang protes.